Halo, balik lagi di channel kita yang bakal bahas semua hal viral dan menarik dari dunia hiburan Indonesia. Hari ini kita bahas seorang artis yang mungkin gak asing lagi di telinga kamu. Namanya sudah melekat dengan kata kelas dunia, tapi di balik pencapaiannya ternyata hidupnya gak selalu mulus. Yep, kita bakal bahas perjalanan panjang, perjuangan, hingga kontroversi dari seorang Agnes Mo dari kecil di Cibubur hingga bisa duet bareng Chris Brown dan tampil di Grammy. Siap? Yuk kita mulai. Agnes Monica lahir pada 1 Juli 1986 di Jakarta. Ayahnya seorang mantan pebasket nasional, ibunya mantan atlet tenis meja. Dari kecil, Agnes sudah diajarin disiplin dan mental juara. Pada usia 6 tahun, dia merilis album pertamanya dan jadi penyanyi cilik paling populer di era 90-an. Lagu seperti Tralala Trilili dan Si Meong melekat banget di telinga generasi 90-an. Tapi, siapa sangka, dari kecil Agnes udah punya visi besar. Aku mau go internasional. Banyak yang anggap dia cuma anak kecil dengan mimpi gede. Tapi Agnes beda, dia nggak cuma bermimpi, dia bekerja keras. Saat beranjak remaja, Agnes harus melewati fase paling sulit, rebranding. Dari penyanyi cilik ke penyanyi dewasa. Sinetron pernikahan dini jadi titik baliknya. Di sini, publik mulai melihat sisi dewasa dari Agnes. Tahun 2003, dia merilis album And the Story Goes. Banyak yang kaget, suara Agnes makin matang, penampilan makin berani, dan dia bukan anak kecil lagi. Banyak haters yang muncul, tapi Agnes tetap maju. Dalam satu wawancara, dia bilang, "Saya bukan mau jadi terkenal, saya mau jadi luar biasa." Tahun 2010-an, Agnes mulai serius membangun karier internasional. Dia sekolah di AS, ikut pelatihan vokal dan performa, dan membangun koneksi dengan produser dunia seperti Timbaland, TI, dan akhirnya Chris Brown. Lagu Coke Bottle dan Overdose jadi bukti keseriusannya. Bahkan video klipnya tayang di platform musik dunia. Agnes tampil di berbagai media internasional, dari Billboard sampai MTV Amerika. Tapi lagi-lagi ada suara sumbang di Indonesia. Ngapain sih sok-sokan bule? Bahasanya kebarat-baratan. Tapi Agnes tetap melangkah. Dia tahu jalan ke internasional nggak bisa pakai standar lokal. Salah satu kontroversi paling besar datang saat Agnes diwawancarai dalam acara Build Series oleh Billboard. Dalam wawancara itu dia bilang, "I actually don't have Indonesian blood." Pernyataan ini langsung viral dan jadi bahan kecaman. Banyak netizen menuduh Agnes nggak nasionalis. Tapi mereka lupa Agnes sebenarnya sedang menjelaskan soal etnis, bukan kebangsaan. Agnes lahir, besar, dan berkarya di Indonesia. Tapi darahnya, Tionghoa dan Jepang. Sayangnya, banyak media memotong pernyataan dia dan memunculkan judul sensasional. Agnes kemudian menjelaskan bahwa dia sangat cinta Indonesia, tapi dia juga ingin mengangkat jati diri sebagai individu global. Disinilah konflik muncul, mimpi global versus ekspektasi lokal. Meski dihantam hujatan, Agnes nggak berhenti. Dia terus berkarya. Lagu-lagunya seperti Long As I Get Paid, If Your Love Song, dan Diamonds tetap dirilis dengan kualitas internasional. Bahkan Forbes Asia memasukkan Agnes dalam daftar 30 under 30. Dia juga aktif di berbagai kegiatan sosial, dari edukasi remaja hingga bantuan untuk UMKM. Agnes membuktikan bahwa dia bukan sekadar selebritas. Dia adalah brand, pemimpin, dan inspirasi. Bagi banyak anak muda Indonesia, dia jadi simbol bahwa mimpi itu nggak harus dibatasi geografi. Agnes Mo bukan sekadar diva. Dia adalah simbol dari perjuangan mimpi besar. Bukan berarti dia sempurna. Tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah kita bisa belajar banyak darinya. Kalau kamu punya mimpi, mau jadi musisi, penulis, konten kreator, kamu nggak perlu nunggu validasi. Lihat Agnes, dulu dibilang sombong, sekarang jadi ikon global. Jadi menurut kamu, apakah Agnes Mo layak disebut ikon global dari Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa video ini menginspirasi, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.